Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampean rajin ngaji, saya ya berusaha rajin ngaji. Kalau tidak rajin ngaji, ya saya ngaji seadanya, sekosongnya waktu. Karena saya ngaji juga menyempatkan waktu, karena banyak ngaji di luar, juga banyak rumah, ya banyak pekerjaan. Semangat, mudah-mudahan ngaji terus. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di fa jawab, wawu jawab yang terakhir, yakni fa jawab, wawu jawab yang jatuh sesudah tolak taroji. Jadi fa jawab fa jawab dan wawu jawab ini menasabkan kepada fi'il mudhari'. Syaratnya adalah jatuh sesudah tolak dan tolaknya ada 8, tolaknya ada 8, nafinya 1. Nah, hari ini adalah tolak yang terakhir, yakni tolak taroji. Dan jangan dilupakan fa jawab dan wawu jawab ini tidak menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri, melainkan fa jawab dan wawu jawab ini menasabkan dengan menyimpan an dengan wajib. Jadi menyimpan an dengan wajib. Ini hanya mengulang di episode yang terdahulu. Dan fa jawab yang menasabkan adalah an, yang disimpan annya adalah an masdariyah. Seperti yang terdahulu, apa keterangannya yang namanya an masdariyah? Yakni fiilnya harus ditakwil menjadi masdar.
kepada si Allah. Fa'ilnya fi'il dijadikan mudhof ilaihnya masdar. Itu muqaddimahnya. Nah, inti pembicaraan di sini adalah tolak taroji. Qauluhu utawi dawe Mbah Musonef asaminu utawi tolak kang nomor 8 iku at-taroji. Tolak taroji. Jadi tolak itu ada 8, nafi itu ada 1. Apa syairnya? Murwan hawad wasal warid lihadihini taman nawar jukada kanaf yukod kamula. Tamanna warju. Sesudah tamanna tolak tamani at-taroju, yaitu tolak taroji. Tamanna warju. Lafal at-taroji. Lafal at-taroji ini sama dengan at-tamani. Sama, aslinya tidak taroji. At-tamani, bukan tamani, tapi at-tamanoi, at-tarojoi. Ini sudah keterangannya. Sama. Jadi domahnya jim harus diganti kasroh. Apa alasannya? Karena sesudah jim ada huruf ya. Ya mewajibkan kepada huruf sebelumnya untuk menserasikan, untuk menyamai, untuk menjinisi, untuk munasabah. Nah, huruf harokat yang dekat kepada ya bukan dhammah, bukan fathah, melainkan kasrah. Jadi dhammah itu didekatkan kepada wawu, fathah itu dekatnya kepada alif, kasrah itu dekatnya adalah ya. Jadi ugilat dhammatul jim kasrotan ilati lil munasabati atau lil mujanasati, berbunyi at-taroji. Apa itu taroji? Qauluhu utawi dawe Mbah Musonef, rupane dawuh asaminu. Apa jenenge? Tolak kang nomor 8 iku at-taroji. Tolak taroji. Qauluhu tidak Musonef at-taroji. At-taroji utawi taroji. At-taroji utawi taroji hakikatan ing dalem hakikate iku mailun nafsi, condonge nafsu, condonge jiwa, condonge diri,
awak-awakan, condonge keinginan ila husuli syai'i, marang hasile suwiji-wiji. Yang namanya taroji itu, Mas, adalah condongnya keinginan kepada menghasilkan sesuatu. Sifati husuli syai'i al-mumkini, kan mungkin sebabnya mailun nafsi ila husuli syai', menghasilkan sesuatu itu ada kalanya mungkinan dan ada kalanya mustahilan. Jadi ada kalanya mustahil atau ma fihi usrun, bisa hasil tapi teramat sulit. Nah, ya, itu namanya tamani. Tapi kalau taroji ndak, hasulu syai'i al-mumkini. Lagi pula ghairil wajibi, dan tidak wajib. Tidak wajib. Husulu syai'i al-mumkini ghairil wajibi kuwi mau husulan kelawan hasil mutarokoban kang iso ditunggu. Mutarokkib itu kang menunggu, menanti. Mutarokob kang tentu. Hasil keberhasilan yang bisa dinantikan. Yes. Kalau memang yang namanya taroji secara hakiki seperti itu, walam makana lan semangsane ono opo al-ghalibu perkara kang kaprah. Kaprah iku kang umum. Apa sing umum, apa sing ghalib? Anaman temen satune wong sileman malat kang condong apa nafsuhu, nafsune man condong ila husuli syai'i marang hasilnya suwiji-wiji, jabe kana ya yatlubu, jabe lama yatlubu atau yatlubhu, ya kena terserah. Yatlub mongko murih sapa man hu ing syekh, boleh yatlubuhu, boleh. Sik. Walam makana lan semangsane ana apa al-ghalibu perkara kang kaprah apa anaman temen satune wong sileman malat kang condong apa nafsuhu atine mang ila husuli syai'i mar hasile suwiji-wiji iku yatlub. Iku jadi khobar saja. Jadi khobarnya ana saja. Anaman temen satune wong malat kang condong apa nafsuhu atine man ila husuli syai'i marang hasilnya suwiji-wiji, ana lugunya khobar iku ya tubuh murih sapa man hu ing syai'. Nah, jawab lama kon mongko padha ngucap sapa nahwiyun ngucap fit taroji ing dalem taroji. Ngucape piye? Para ahli nahwu ngendikane kaya apa nahwiyun? Huwa utawi sing jeneng. Oh panase ya Allah. Dua utawi sing jeneng taroji iku tolabul amri, murih perkara sifate amr al mahbubi kang den senengi.
Nah, caranya ngaji, di antara semua keterangan ini, mana yang menjadi ta'rif, mana yang menjadi hak, mana yang menjadi definisi adalah tolabul amril mahbubi saja. Kalau ini tadi di atas diterangkan. Sekali lagi, mas-mas, pembicaraan kaul, pembicaraan tolak yang ke-8 itu adalah taroji. Nah, taroji itu apa sih? Nah, gitu loh mas. Taroji hakikatan main nafsi. Taroji itu kalau secara hakikinya, kesungguhannya, sesungguhnya, secara hakikinya, secara jati dirinya, itu adalah mailun nafsi, condongnya hati ila husuli syai'i al mungkin, terhadap sesuatu, condong kepada sesuatu yang mungkin, ghairil wajibi, yang tidak wajib, husulan mutarokoban. Hasilnya ini yaitu dengan hasil yang bisa dinanti. Nah, ini intinya. Hasil husulan mutarokoban. Kalau sampai bisa ngerkit husulan mutarokoban, monggo. Nah, kalau enaknya mutarokoban sesuai dengan Jawa ini, husulan hasil mutarokoban kang bisa itu, kang itu ya buat naik fa'il saja. Fi'il mudhari' dibuat isim maf'ul saja. Satu perbedaan kalau ditamani itu adalah ghaira mutarokob, yang tidak bisa dinantikan. Orang tua kok kepengen muda lagi, pengen haji, tapi syaratnya dia punya rumah yang isinya gedung itu tadi, isinya rumah emas semua. Mungkin, tapi ya usrun, susah. Tua jadi muda, ya mustahil. Nah, itu berarti ghaira mutarokob. Tapi kalau taroji adalah mutarokob, husulan mutarokoban, suatu yang bisa hasil, yang bisa dinantikan. Nah, tidak hal yang mustahil, tidak hal yang sulit. Nah, contohnya sekarang. Ini contohnya. La'ali uraji'u syaikha fayufhimani mas'alatan au wa yufhimani mas'alah. Sebelum saya menerangkan tolaknya, fa jawab atau wawu jawabnya, taroji saya kasih contoh aja dulu. La'ala itu adalah min ahwati inna wa anna, termasuk saudaranya inna dan anna. Panas ya Allah. Berapa derajat ini? La'ala itu saudaranya inna, saudaranya anna. Kalau inna anna itu faedahnya taukid. Nah, kalau la'ala itu faedahnya taroji. Kalau laita faedahnya tamani. Sama-sama menjadi amil nawasi sugro yang punya pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Dengan demikian, la'alal mahbuba qadimun, la'ala punya pengamalan tansibul isma wa tarful khobar, tansibul isma. Jadi aslinya kalau tidak ada la'ala adalah terkait mubtada khobar. Al mahbubu
qadim. Orang yang dicintai qadimun. Orang yang datang itu datang. Itu orang yang datang. Ah, terus dikasih amil pengrusak. Bahasa Arabnya amil nasih kalau mufrad, kalau jamak amil nawasih. Yang dirusak adalah isimnya, mubtada'nya. Mubtada'nya dirusak. Yang asalnya rofa menjadi nasab. Yakni jadi isimnya la'alla. Bukan jadi mubtada' lagi, tapi jadi isimnya la'alla. Qadimun jadi khobarnya la'alla. Nah, la'alla itu punya makna taroji. Taroji adalah huwa tolabul amril mahbubi. Yang namanya taroji adalah tolabul amri, mengharapkan, mencari sesuatu, mengharapkan sesuatu, menuntut sesuatu. Tolabul ilmi, mencari ilmu. Tolabul amri, menuntut ilmu, tolabul amri, mencari perkara sesuatu, perkara. Ya, panas Masya Allah. Gak ada jendelanya masalahnya di kamar. Sifati amr al-mahbub, al-mahbub, al-mahbubi, yang dicintai. Nah, contohnya la'allal mahbuba qadim. Ya Allah, barangkali kekasihku datang. Aku telah rindu sekali. Nah, la'allal mahbuba qadimun. Berarti mengharapkan perkara, mengharapkan sesuatu yang dicintai. Nah, itu yang namanya taroji. Itu namanya tolak taroji. Ini contohnya. Hanya sampai di sini saja. La'allal mahbuba qadimun, ini contoh taroji. Sekarang ada contoh yang menerangkan fa jawab atau wawu jawab jatuh sesudah tolak taroji, yakni la'alli uraji'u syaikha fayufimani mas'alatan aw wayufimani mas'alatan. Lali menawa insun la'ali, la'ala itu adalah amil nasih yang punya pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Tentunya ya di sini ini jadi isimnya la'ala. La'ali menawa insun, ya ini jadi isimnya la'ala. Uraji'u ini jadi khobarnya la'ala. Raja'a yuraji'u, wadah mutakalimnya uraji'u. Ya, yuraji'u, yuraji'ani, yuraji'una, turaji'u, turaji'ani, yuraji'na, turaji'u, turaji'ani, turaji'una, turaji'ina, turaji'ani, turaji'na, uraji'u, nuraji'u. Tidak ada amil yang menasobkan fi'il mudhari', tidak ada amil yang menjazmkan fi'il mudhari', makanya rofa. Fa'ilnya ana. Mana ananya? Mustatar wujud. Asyaikha jadi maf'ul bihnya lafal uraji. La'ali menawa ingsun iku uraji au bali sapa ingsun, bali asyaikha ing guru. Yen mengkono kepriye jawabe?
tolak taroji fayufimani mongko sebabe mahamingsun. Kalau ditakwil masdar. Kalau tidak ditawil masdar caranya fayufimani mongko sebabe yen to maham sapa ingsun. Fayufimani mongko sebabe mahamake sapa syekh ni ing ingsun. Sapa syekh ni ing ingsun. Mamake mas'alatan ing mas'alah au wayu fimani au prabot atos wawunya adalah wawu jawab. Yang wawu jawab itu adalah wawu maknya. Jadi maknanya au wayu fimani utawa mongko sartani mahamake sapa syekh ni ing ingsun. Ni ing ingsun. Mahamake mas'alatan ing masalah. Ya akhi, hal fahimta mas'alatan? Jawabannya fahimtu. Fahima itu fi'il muta'addi. Ya, kalau fi'il muta'addi harus punya maf'ul bih. Kalau fi'il lazim perjalanannya sampai maf'ul bih. Diingat-ingat. Kalau fi'il lazim perjalanannya hanya sampai fa'il. Maaf. Fi'il lazim perjalanannya hanya sampai fa'il. Kalau fi'il muta'addi, fi'il lazim itu huwal fi'lul ladzi lam yatajawaz al-fa'ilah. Fi'il yang tidak lepas, tidak melewati fa'il, artinya liluzumihi alal fa'il, dia hanya tidak sampai fa'il, itu namanya fi'il lazim. Kalau fi'il muta'addi wal fi'il ladzi yata'adda minal fi'li ilal maf'uli bihi, fi'il yang perjalanannya sampai maf'ul bih, itu namanya fi'il muta'addi. Nah, jadi doroba zaitun amron, fi'ilnya satu, fa'ilnya satu, maf'ulnya satu. Kalau ada fi'il sudah muta'addi, artinya sudah punya maf'ul bih satu, kalau dimuta'addikan, maka niscaya muta'addi maf'ul dua. Kalau fahima ya fahamu, fahima ya fahamu, fahima faham, sopo zaidun zaid, faham mas'alatan. Sak masalah fi'il, fa'il, maf'ul, muta'addi. Tapi begitu fahima dikasih hamzah ta'diyah berbunyi afhama. Nah, wong fi'il madi kok sudah muta'addi kok ditambahi hamzah, berarti muta'addi maf'ul juga. Karena hamzah kotok di sini adalah hamzah ta'diyah. Hamzah yang untuk memuta'adikan. Nah, sedangkan yang dimuta'adikan fi'ilnya sudah muta'adi, berarti fi'ilnya muta'adi maf'ul dua. Ya ini contohnya. Fayufimani maf'ulnya ya dua. Nah, supaya sampean tidak bertanya, lupa maf'ulnya kok dua. Nah ini, karena ini adalah afhama yufimu. Afhama yufimu, bukan fahima yafhamu, tapi yufimu. Fayufimu fa'ilnya adalah syekh, maf'ul bih awalnya adalah ya mutakalim.
fa yufimu. Nah, yufimu dulu. Yufimu. Jadi afhama yufimu. Fi'ilnya rofa. Tidak ada amil nasib, tidak ada amil jazm. Berarti dirofakan oleh amil maknawi tajarrud. Rofanya memakai dhammah sebab fi'il mudhari' mushahhah akhir rofanya ditandai memakai dhammah. Oke. Terus. Rofanya memakai dhammah. Fa'ilnya mana? Yufimu fa'ilnya syekh. Syekh. Nah, yufimu punya maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Ni. Fayufhimuni. Yufhimuni. Maf'ul bihnya ya. Fa'ilnya syekh. Maf'ul bihnya ya. Nun bukan maf'ul bih. Hanya dibacanya ni, ya gitu. Ni ingsun. Tapi yang jadi maf'ul bih itu bukan ni tapi ya. Bukan ya insun tapi ni. Tapi sesungguhnya yang jadi maf'ul bih bukan nun tapi ya. Sedangkan nun di sini namanya nun wiqayah. Nun yang menjaga akhirnya fi'il jangan sampai dibaca kasrah, maka dibaca yufhimuni. Sesudah yufhimuni, lafal yufhimuni ini jatuh sesudah tolak, yaitu tolaknya tolak taroji yang berbunyi la'ali uraji'u sebentar, la'ali uraji'u sayyikha sebentar. Salah, enggak. Yufhimuni ini belum bisa memahamkan. Kalau ia hamu faham sapa syekh mas'alatan. Tapi kalau yufhimuni ini belum sempurna, belum bisa dikatakan kalam. Yufimu mahamake sapa syekh ni ing ingsun. Seorang guru memahamkan kepadaku. Sudah bisa difaham? Sudah mufid? Tentu belum. Karena yang namanya mufid adalah kullu ma afada fa'idatan yasulu sukutu minal mutakallimi wasami 'alaiha. Setiap perkara yang memberi faedah bagus, diamnya mutakalim dan sami. Artinya bagus, mutakalim tidak perlu menambah pertanyaan lagi. Sami tidak perlu mutakalim tidak perlu menambah perkataan lagi. Si sami tidak perlu bertanya lagi. Kalau ini tidak bisa difaham, memahamkan apa? Syekh memahamkan kepadamu. Memahamkan apa? Berarti belum mufid. Karena dia sudah muta'addi, dimuta'addikan dengan hamzah. Berarti muta'addinya, maf'ul bihnya harus dua, yaitu mas'alatan. Orang ngaji enaknya begini. Kesat dong. Kalau sudah begini, sudah maf'ulnya dua, baru mufid, baru bisa dikatakan kalam juga. Yufhimuni wis mahamake sapa syekh ning ingsun, mahamkan mas'alatan terhadap masalah. Sudah. Kalau sudah paham, lafal yufhimuni mas'alatan ini jatuh sesudah tolak taroji. Jatuh sesudah tolak taroji. Kalau sesudah tolak taroji, maka harus dinasabkan yaitu dengan fa. Fa ini namanya fa jawab.
karena jatuh sesudah taroji harus ada fa-nya. Nah, fa di situ seperti kemarin itu tidak bisa menasabkan dengan dirinya sendiri, tapi yang menasabkan adalah an, yang dibuang, yang disimpan. Jadi aslinya fa'an yufimani. Nah, jadi dengan adanya an, namanya an masdariyah, menasabkan fi'il mudhari, jadi berbunyi fayufhimani. Maka berbunyi fayufhimani. Hanya harus dibuang, harus disimpan. Berbunyi fayufhimani. Dan annya yang disimpan ini adalah an masdariyah. Fi'ilnya dijadikan masdar, afhama yufimu ifhaman, jadi ifhaman. Fa'ilnya fi'il adalah syekh. Kalau didohirkan ifhamu syaikhi, maf'ul bih-nya iya ya. Mas'alatan. Artinya begitu. Ini maknanya begitu. Fi'ilnya dijadikan masdar, fa'ilnya fi'il dijadikan mudhof ilaihnya masdar. Karena dia fi'il muta'addi, maka maf'ul bih-nya dijadikan maf'ul bih. Nah, mas'alatan adalah maf'ul bih yang kedua. Kalau sudah paham fayufhimani, nasabnya dikarenakan fa-nya sekarang adalah fa jawab. Dan fa jawab juga dikatakan fa sababiyah. Barangkali aku mondok lagi, maka aku akan faham dengan pelajaran-pelajaran yang tertinggal, yang terlewat. Nah, kalau la'ali urajihu syaikha, barangkali aku kembali kepada tuan guru, kepada guruku, maka dengan aku kembali fayufhimani. Nah, kan jawabannya begitu. Sebab aku kembali kepada guru, fayufhima, maka sebabnya guru memahamkan kepada. Jadi fa ini merupakan fa sababiyah, mongko sebabe. Nah, kalau ini fa sababiyah, maka sebabnya aku faham dari syekh, atau syekh memahamkan kepadaku. Ini sebab. Musababnya adalah aku datang kepada guru, kepada syekh. Itu sababnya. Jawabnya, fa ini jatuhnya lafal, yaitu jatuh sesudah tolak, maka dikatakan al-fa'u sababiyatun waqi'atun fi jawabi tolabit taroji. Disitulah maka dikatakan fa jawab juga fa sababiyah. Jadi kalau ngi'rab al-fa'u adalah fa sababiyah yang jatuh sesudah fa jawab, sesudah tolak taroji. Nah, au yufimani masalatan. Au adalah perabot atof. Jadi lafal yufimani yang kedua jadi maktuf, lafal yufimani yang pertama jadi maktuf alaih. Wawunya sekarang ganti wawu, tidak fa. Au yufimani. Saya tidak menerangkan yufimani lagi. Wawunya saja. Wawunya namanya wawu sababiyah. Jadi wal jawab bulan kaping warune amil nasib jawab
jawab bil fa'i kelawan fa wal wawi lan kaping 9 jawab nganggo wawu. Wa au lan kaping 10 amil nasib au. Jadi jawab memakai fa dan jawab memakai wawu. Jadi ini wawu jawab. Seperti fa jawab. Nah, kalau yang fa jawab namanya fa sababiyah. Kalau wawu jawab namanya wawu ma'iyah. Namanya wawu ma'iyah. Jadi maknanya bagaimana? Awa yufimani utawa sartane maha make sapa ing ingsun maha make masalah. Besok apa namanya, kalam tolab sudah habis, tinggal nafi. Jadi tolab 8 sudah selesai, tinggal nafi. Nah, fa jawab, wawu jawab, jatuh sesudah nafi. Yang dikatakan nafi, kauluhu atasi an nafi. Nafi itu yasmalu ma kana bi harfin. Nafi itu bentuknya ada kalanya huruf. Nafi itu au bi fi'lin. Nafinya itu loh, ada kalanya fi'il. Au ismin utawa ana kalane apa? Isim. Jadi nafi itu ada isim, ada nafi huruf, ada nafi fi'il. Bahkan wa makana taqlilan muradan binhi nafi. Jadi ada kalanya juga nafi dengan taklil. Contoh awal la yubdu alaihim fayamutu. Contoh yang kedua yang dari fi'il laisa zaidun hadiran fayukallimu. Fayukallimaka. Nah, yang nomor 3 anta ghairu atin fatuhaddisana. Yang keempat qallata ta'tina fatuhaddisana besok. Insyaallah diterangkan dan ditambahin lagi. Panas Mas besok ya. Sampai saya mau ngaji, saya ngaji, sampai libur, saya libur. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.